Teks teksnya sudah bilang begini, pendeta itu tuh ngomongnya nggak pakai teks, saya ngomong pakai teks. Anda bukan ngomong nurutin saya, nurutin teksnya ini loh. Lalu Anda mau benturin, itu katanya Nabi itu. Nah, katanya pendeta itu, ini Nabi ya loh, ini terkenal sekali. Ini orang dia dari Amerika, wah sempalong saudara gundul peyang, saya bilang. Nggak urusan, mau Nabi kayak mau siapa kayak emang gue pikirin. Ya Tuhan aja saya maki-maki kalau salah kok. Kalau Tuhan salah tak maki-maki saudara, serius, nggak urusan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi potongan video terbaru dari Si Zong ya, Nabi 26 setengah edan. Kayaknya makin lama makin koplak orang ini, makin pekok, makin gak waras. Jadi dia karena sombongnya ya bikin pengandaian, andaikan Tuhan itu salah, dia akan dimaki-maki oleh Paul Zong. Ini namanya kan orang pekok. Kesombongannya memang luar biasa. Padahal dia itu siapa? Kaya juga enggak, tokoh juga enggak. Dia tadi ngatain ya, kalau ada pendeta, ada nabi salah, akan dia maki-maki juga, akan dia kritisi juga. Dan andaikan Tuhan pun salah, dia akan kritiki juga, akan dia maki-maki juga. Ya memang mulut-mulut penista ya seperti itu. Dan ini cukup aneh ini. Kalau dalam ajaran Islam kan Allah itu kan punya 3 sifat ya. Sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Kalau para ulama itu sifat wajib ada 20, meskipun sebenarnya hakikatnya ya tidak bisa dibatasi. Kalau sifat jaiz mengenai Allah mau berkehendak apapun, mau melakukan apapun atau meninggalkan apapun, itu namanya sifat jaiz. Kemudian ada yang sifat mustahil, yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh Tuhan pencipta semesta alam ini. Karena kalau sampai Allah punya sifat yang sedemikian, itu akan mendistorsi keagungannya. Kalau di otan kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Bisa jadi manusia, bisa jadi apapun. Kalau di Islam itu ada sifat-sifat mustahil yang dikonstruksikan dalam 20 sifat, meskipun sekali lagi hakikatnya ya tidak bisa dibatasi. Contohnya seperti Adam, Allah itu mustahil tidak ada. Kemudian Qudus, Allah nggak mungkin menjadi sesuatu yang baru. Kemudian fana, kemudian ada ikhtiyajul li ghairihi, membutuhkan pihak lain, itu tidak mungkin bagi Tuhan, bagi Allah tidak mungkin. Jahilun juga tidak mungkin. Bodoh itu jelas tidak mungkin bagi Allah itu, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau dalam ajaran Islam sampai ada orang punya cara berpikir atau punya pikiran bahwa Allah atau Tuhan itu bisa salah, itu sudah murtad. Kalau di mereka yang nggak tahu ya, contohnya si Paul Zong itu kowar siap memaki siapapun, bahkan kalau Tuhan salah pun akan dia maki. Ini kan satu pemikiran yang konyol. Berarti secara tidak langsung dia tidak meyakini bahwa Tuhannya itu terbebas dari sifat-sifat yang lemah gitu. Padahal Zong ini siapa ya? Tidak punya modal untuk sombong itu tidak ada lah. Ganteng juga tidak, kaya juga jauh, pinter juga nggak seberapa, punya kekuasaan apalagi. Ya kalau raja-raja seperti Fir'aun, meskipun kesombongan itu tidak boleh, kalau mau sombong wajar. Kalau Zong yang dipakai modal untuk sombong itu apa? Nggak ada gitu loh. Dan anehnya orang-orang seperti ini kok banyak pemujanya. Padahal makin lama makin pekok.
Nanti lama-lama ketika dia siap mengkritisi Nabi, nanti lama-lama dia menyejajarkan diri sebagai Nabi, menyejajarkan diri sebagai Rasul, dan lama-lama nanti akan mensejajarkan dirinya dengan Tuhan ya. Jadi kalau ada otan-otan yang masih mau dengerin Paul Zong yang kata-kata hikmahnya sama sekali nggak ada, itu ya otan-otan pekok lah. Mungkin ini yang dimaksud oleh Bapak Rubin Hadi Abraham ya, Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia ya, yang beberapa waktu yang lalu cukup membuat satu statement yang kontroversial ya. Dia mengatakan banyak apologet Kristen itu yang sebenarnya bukan apologet lah, itu dia anggap sebagai preman rohani yang hanya pansos, menyerang pendeta sana pendeta sini dan ujung-ujungnya pansos dan nyari duit. Dan mungkin ini Paul Zong ini bagian dari itu ya. Paul Zong itu siapa? Nobody. Tidak ada orang yang kenal dengan dia. Dia itu baru terkenal ketika dia melakukan penistaan agama. Jadi menurut Pendeta Rubin Hadi ini ya, kayaknya kayak Paul Zong, Pak Labu, Bahudin, Kece itu ya preman-preman rohani. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi YouTuber Kristen lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling bener. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini, dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat siapa itu? Nobody, nggak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas, saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani.